Haleluya, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, berterima kasih buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami ada itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, baik hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, baik setiap yang mendengar, urapan Allah mengalir Bapa. Hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 dikatakan di situ, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di sini diingatkan bagaimana Yudas yang adalah saudaranya Yakobus. Di sini diingatkan kita bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini diingatkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan, untuk membangun iman kita di dasar iman kita yang paling suci. Maksudnya ini supaya kita tetap kuat berdiri teguh, iman kita tetap di dalam kebenaran Tuhan. Karena saat itu Yudas berhadapan dengan mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang begitu banyak menyesatkan. Dan banyak hal yang bisa terjadi di saat-saat itu. Banyak orang-orang percaya yang disesatkan karena mereka tidak membangun di dasar iman mereka yang paling suci. Iman mereka goyah karena pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak kuat di dalam firman. Mereka bisa diombang-ambingkan. Bahkan kalau kita lihat di Kolose dikatakan, jangan sampai filsafat-filsafat kosong menawan pikiran kita sehingga kita tidak mengenal pengenalan Allah. Dan di sini juga diingatkan, Yudas mengingatkan supaya hati-hati karena akhir-akhir zaman akan timbul pengejek-mengejek, banyak ajaran-ajaran palsu yang mereka hidup sebenarnya menuruti hawa nafsu, bukan mengikuti kehendak Tuhan dengan cara-cara yang benar. Banyak yang mengatakan saat-saat itu Yudas mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya hati-hati dengan pengajaran yang tidak baik, pengajaran yang tidak sehat. Saat itu banyak yang mengindikasikan pengajaran gnostik Kristen, yang istilahnya mereka percaya bahwa ada dua hal, tubuh, materi dengan roh. Dan di saat itu dikatakan, walaupun pemahaman mereka dikatakan, walaupun mereka hidup di dalam tubuh mereka melakukan dosa, tetapi yang diperhitungkan Tuhan adalah roh mereka. Ini adalah pengajaran yang salah, yang keliru. Ini yang Yudas tekankan agar kita berhati-hati membangun iman kita, dasar iman kita yang paling suci, supaya kita tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan hal-hal yang tidak benar, sehingga kita terseret dengan arus dunia, dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, sehingga iman kita kandas. Tetapi di sini dikatakan, bangunlah di dasar iman kita. Kalau di terjemahan lain di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bangunlah imanmu di dasar. Dikatakan bangunlah iman kita. Bagaimana membangun iman kita? Sebagai iman kita kepada Kristus, itulah iman yang suci. Dikatakan di situ iman yang suci adalah berdasarkan Kristus. Pengenalan kita akan Kristus tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang salah, tetapi membangun iman kita yang dikatakan yang suci itu adalah iman kepada Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Jangan sampai bukan berdasarkan Kristus. Dan kita tahu pengajaran
yang sehat, yang dari Kristus. Bukan saja ketika kita percaya menerima Tuhan, tetapi hidup kita diubahkan, meninggalkan cara-cara yang lama. Itulah yang dikatakan dasar iman kita yang benar, dasar iman kepada Kristus. Bukan ketika kita sudah rasa kita penuh dengan roh, hidup sudah dengan roh, tetapi kita tidak berdasarkan kepercayaan yang benar seperti yang tadi saya katakan, Gnostik Kristen. Mereka lebih percaya biarlah mereka hidup dengan roh mereka. Kalau mereka sudah puas hidup dengan roh, tetapi mereka tidak mau dipimpin oleh roh Allah, dan mereka tetap mengikuti hawa nafsu. Mereka sudah penuh, tetapi saat itu mereka tidak mau dipimpin oleh roh Allah. Akhirnya mereka hidup mereka tetap dalam keinginan hawa nafsu, bukan di dalam kendali Roh Kudus. Dan di situ dijelaskan bagaimana supaya kita hidup dan dikatakan berdoa dengan Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau di terjemahan yang tadi bahasa Indonesia masa kini, berdoa dengan kuasa Roh Kudus, supaya itulah yang memimpin kita, yang menguasai hidup kita. Karena itulah janji Tuhan, janji Yesus sendiri ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dia selalu menuntun kita kepada kebenaran. Dia selalu menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Ketika kita berbuat salah, Dia menegur kita, Dia mengingatkan kita. Inilah pentingnya ketika kita berdoalah dalam kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menimbang, kita bisa melihat, membangun dasar iman kita pada paling suci, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ditawan dalam filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran sesat yang bisa membuat iman kita kandas. Tetapi Yudas mengingatkan supaya kita membangun iman kita yang kita harus bangun di dasar yang suci. Yang paling suci itu adalah dasarnya kita kepada Kristus. Jangan berubah dasar itu, tetapi harus tetap berpegang kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Adalah firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, terlebih lagi hidup kami, Bapa. Biarlah kami membangunnya di atas dasar iman kami yang paling suci. Dan kami berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami berjalan dalam Engkau. Terutama Bapa Allah Roh Kudus, pegang tangan kami. Begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak baik di akhir-akhir zaman ini. Tetapi biarlah hidup kami tetap berpegang kepada Engkau, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.